Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan roh kita dan jiwa kita untuk kita pagi hari ini memuji dan meninggikan nama Allah yang Maha Tinggi, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagai kami mana ada pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu di hari-hari ini Tuhan. Betapa Engkau sungguh memelihara kehidupan setiap kami. Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Nama-Mu Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan, bersama semua sidang jemaat-Mu Tuhan, kami ingin bertemu kita menjadikan Engkau Allah yang hidup, dan mau bawa persembahan ucapan syukur kami. Masuk kami dengan darah anak domba yang mulia. Ku masuk buah Roh Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku.
kami pada tempat ini Tuhan, pagi hari ini untuk Engkau berperkara atas setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami berjumpa dengan Engkau, hidup kami diubahkan, hidup kami penuh dengan kemenangan, hidup kami mendapatkan hikmat, mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan, untuk kami cakap menangkap, untuk kami cakap melawan setiap musuh-musuh kami, dan kami memperoleh kemenangan yang dari Engkau Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan? Terpujilah namamu Tuhan.
Tetap arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Terus pandang wajah Tuhan. Sebab di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada pertolongan. Dan di dalam Dia ada segudang jawaban. Dan di dalam Dia ada jalan keluar. Tidak usah takut dan tidak usah cemas. Dia akan menolong kita dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan. Tetapi jika Tuhan bersama dengan kami, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dan kelegaan bagi kami, bahkan memberikan pertolongan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami untuk kami mendengar kebenaran firman. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Mari kita membuka kitab kita di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya 45 ayat 20 sampai yang ke-22. Judul perikopnya adalah seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-20. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya. Biarkanlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, suatu ketika ada seorang ibu menyampaikan dua kalimat kepada saya. Dua kalimat kepada saya, di mana ibu ini sedang menghadapi persoalan masalah dengan suaminya. Dan ibu ini menyampaikan dua kalimat seperti ini. Pak, suami saya itu hanya ada dua pilihan, bertobat atau dipanggil Tuhan. Bertobat atau dipanggil Tuhan. Saudara, artinya ibu ini sudah menyerah, sudah berserah sepenuh kepada Tuhan, dengan berbagai macam cara untuk menyadarkan suaminya agar suaminya itu tidak lagi hidup menurut keinginan dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia, pergi ke klub malam, kehidupannya yang tidak karuan karena pergaulan yang buruk itu merusak segala tatanan yang baik karena teman-temannya. Dan sudah dikasih tahu berulang kali, dan ternyata suaminya ini tidak mau mendengarkan. Hanya ada dua pilihan: bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi, atau dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan hanya maut yang memisahkan, dengan kata lain kematian, saudara kasih Tuhan. Sepertinya ibu ini sudah putus asa, saudara kasih Tuhan.
untuk kembali kepada Tuhan, untuk mencari jalan Tuhan, sebagaimana Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel sudah melupakan Tuhan, sudah mengingkari perjanjian dengan Tuhan, sudah jauh dari Tuhan. Dan bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, hidup menurut kehendaknya dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sebab itu Yesaya sampaikan, serukan supaya bangsa Israel bertobat kembali kepada jalan yang benar, supaya bangsa Israel mencari wajah Tuhan. Sebab di dalam dunia ini tidak ada Allah lain selain Allah Sang Yehova yang bernama Yesus Kristus. Mereka menyembah dewa-dewa Baal, menyembah patung buatan tangan manusia, hidup yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, menjauhi kebenaran firman Tuhan, dan selalu berontak terhadap Tuhan. Sebab itu Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel supaya apa? Supaya berpaling kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Apa yang dimaksud berpaling kepada Tuhan? Berpaling itu bukan menengok ke belakang atau membalikkan badan, membalikkan tubuh, menggeser. Tidak seperti itu mudah, saudara. Tetapi yang dimaksud berpaling kepada Tuhan itu meninggalkan dari cara kehidupan yang lama, dari kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup menurut dunia, hidup menurut daging, dan berbalik dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Sebagaimana seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Tentunya sudah ingat, tentunya kita semua ingat, ketika Rasul Paulus sudah memegang surat kuasa dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dia sedang menuju ke Damsyik, dan di tengah perjalanan, sudah dikasih Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus memanggil nama Saulus. Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Saudara tahu bahwa Saulus itu adalah seorang yang pandai, seorang yang cerdas, seorang yang hebat, bahkan dia adalah seorang Farisi, ahli Taurat, dan pintar, dan selalu menganiaya orang yang mengikut jalan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertanya, siapa engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya, saudara kasih Tuhan, kehidupan Rasul Paulus begitu kejam, tidak berperi kemanusiaan, tidak segan-segan membunuh, tidak segan-segan menganiaya, tidak segan-segan dia mencelakai orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini pun Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel. Dan saudara kasih Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Artinya, meninggalkan dari cara kehidupan yang lama, masuk pada kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Yesus Kristus. Sebab orang yang hidup di dalam Yesus Kristus hidup menerima anugerah, hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam berkat. Tetapi orang yang hidup di luar Tuhan itu hidup di dalam kutuk. Tetapi berbahagialah buat saudara saya, kita hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Artinya kita hidup oleh karena berkat Tuhan. Katakan sama-sama, kita hidup karena berkat Tuhan. Jadi kita hidup karena berkat Tuhan, bukan karena kutuk. Karena kutuk itu sudah dipatahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Kutuk itu sudah dipatahkan Yesus di kayu salib. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, meninggalkan dari cara hidup yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus, hidupnya sudah diubahkan menjadi manusia baru. Sebagaimana Rasul Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakangku
Dan aku berlari-lari kepada panggilan surgawi, mengarahkan pandanganku jauh ke depan. Apa yang dahulu menjadi kebanggaan, apa yang dahulu menjadi kejayaan, kehebatan, itu dianggapnya sebagai sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus. Berpaling dari dunia menuju kepada Yesus. Berpaling kepada Yesus sekarang. Nah, sebab itu sudah dikasih Tuhan, bangsa Israel tidak sadar jika Tuhan selalu mengingatkan melalui Yesaya. Yesaya menyerukan agar umat Israel berpaling kepada Tuhan. Nah, mengapa Yesaya mengatakan? Tentunya ada alasan, ada 3 alasan. Yesaya mengajak supaya umat Israel, bangsa Israel itu berpaling kepada Tuhan. Padahal saudara kasih Tuhan, seharusnya bangsa Israel itu menyadari, paham, introspeksi di mana bangsa Israel dalam perjalanan disertai, dipelihara oleh Tuhan, keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi karena dasar bangsa Israel, mujizat demi mujizat, pemeliharaan demi pemeliharaan, begitu indah dialami oleh bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita. Hidup karena berkat Tuhan, hidup karena mujizat Tuhan, hidup karena kasih karunia Tuhan. Bukan hidup karena kekuatan dari diri kita sendiri, tetapi hidup karena Tuhan. Alasan yang pertama, Yesaya menyerukan supaya bangsa Israel bertobat dari tingkah laku yang jahat, supaya berpaling kepada Tuhan. Yang pertama, bangsa Israel tidak sadar jika Tuhan selalu bersama dengan ciptaannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali nggak sadar, seringkali kita lupa jika Tuhan itu menyertai sepanjang kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu menjadi yatim piatu, dan tidak akan meninggalkan kau seorang diri. Aku akan menyertai kamu sampai dengan kesudahan alam ini. Bahkan di dalam amanat agungnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menyertai kamu sampai dengan kesudahan alam ini. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu bersama dengan kita. Bangsa Israel seringkali lupa terhadap penyertaan Tuhan itu, menganggap bangsa Israel bisa berjalan itu karena kekuatan diri sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita. Acap kali kita menganggap kita bisa sampai detik ini karena kita, karena diri kita, karena kita bekerja, karena kita. Padahal nafas itu semua karena Tuhan. Nafas sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa menghirup udara, itu karena Tuhan. Sebab itu saudara kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Segala sesuatu yang ada itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menjaga bagi setiap kehidupan kita. Bangsa Israel seharusnya sadar, mawas diri, betapa indah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ketika tidak ada air, Tuhan menyediakan air. Air yang pahit itu diubah menjadi air yang manis. Tidak ada daging, Tuhan kasih daging. Tidak ada roti setiap hari, dipelihara oleh Tuhan roti terus setiap hari. Itu menunjukkan. Demikian juga mungkin di masa-masa pandemi sekarang ini, ada banyak orang yang sedang menghadapi kegalauan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan. Mengapa bisa terjadi pandemi seperti sekarang ini? Bahkan malah menyalahkan Tuhan, bahkan malah mungkin meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak pernah menyertai, seolah-olah Tuhan meninggalkan di dalam kehidupannya. Ingat, kita bisa sampai detik ini berjalan seperti ini karena Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Elia baru saja
Namun ketika menghadapi ancaman intimidasi yang dilontarkan oleh seorang wanita yang bernama Isabel, dia mengalami ketakutan yang teramat sangat hebat. Dia lari di padang gurun, bahkan duduk di bawah pohon ara, dan dia mengalami depresi yang teramat sangat hebat. Cukup sampai di sini Tuhan, karena aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku bekerja setia-tianya bagi Tuhan, tapi tidak ada yang peduli terhadap aku. Mungkin kita bisa berkata seperti itu masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ingat saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan sama-sama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Kita bisa bernafas itu karena Tuhan. Kita bisa hidup itu karena Tuhan. Kita bisa sampai detik ini itu karena Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Hanya Tuhan selalu bersama dengan kita. Betapa hebat Tuhan kita di dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi yang saat ini sedang kita hadapi, jangan pernah melupakan Tuhan. Berpaling kepada Tuhan, sembah Dia, agungkan Dia, dan tinggikan Dia. Mengucap syukur dalam segala hal karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, alasan Yesaya menyerukan supaya umat Tuhan, supaya umat Israel berpaling daripada Tuhan, Tuhan karena menyertai bangsa Israel. Tuhan selalu menjaga bangsa Israel. Alasan yang kedua, berpaling kepada Allah berarti menaruh pandangan, menaruh perhatian, menaruh pengharapan, dan selalu mendengarkan dan melakukan kepada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Alasannya supaya kita terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Tuhan sebagai pusat perhatian di dalam kehidupan kita, fokusnya kepada Tuhan. Sudah, zaman sekarang ini yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita harusnya Tuhan. Sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara tadi, Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku berlari-lari kepada panggilan surgawi. Pandanganku terarah kepada Tuhan. Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Dia yang selalu menyertai, Dia yang selalu bersama dengan kami. Dia yang tidak pernah meninggalkan kehidupanku. Dia yang selalu bersama dengan kita. Makanya pandangan kita harus kita arahkan. Saudara kasih Tuhan, orang kaya yang bodoh yang menjadikan, saudara, Tuhan Yesus mengajar, memperingatkan kepada kita, di mana orang kaya yang bodoh itu, dia sudah bekerja berjeri-lelah mengumpulkan harta kekayaan, dan dia katakan kepada dirinya bahwa lumbung-lumbungnya sudah diisi penuh dan beristirahatlah dari jeri lelahnya karena hartanya banyak. Sampai Tuhan berkata apa? Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam apa? Lubang jarum daripada orang kaya. Saudara kasih Tuhan, artinya apa? Artinya dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan penyerahan diri secara total kepada Tuhan, dibutuhkan pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Karena ketika kita memandang kepada Tuhan, ada pengharapan, ada kekuatan, di mana Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, istri Lot, saudara, istri Lot seharusnya dia selamat bersama dengan suaminya. Ketika Sodom dan Gomora dihancur luluhkan sama Tuhan, betul? Dihancur luluhkan. Ayo teman lari kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, lari kepada alamat yang tepat, karena di sana kita mendapatkan perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Tetapi apa terjadi dengan Lot, istrinya Lot? Istri Lot memandang ke belakang.
akhirnya dia menjadi tiang garam. Lot selamat. Saudara kasih Tuhan. Mari saudara. Kadang-kala kita masih menoleh ke belakang. Masa lalu adalah sejarah yang sudah berlalu. Masa lalu biarlah menjadi catatan-catatan yang mengingatkan kepada kita supaya kita introspeksi, supaya kita memperbaiki diri kita, jati diri kita, supaya kita semakin hari semakin lebih indah di hadapan Tuhan. Melihat ke belakang yang ditengok masalah duniawi, hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya bukan kekal, tetapi orang yang lari kepada Tuhan, lari kepada alamat yang tepat. Di situ ada kekekalan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Elisa berjumpa dengan Elia, di mana Elisa bin Shafat itu sedang membajak di sawah dengan 12 pasang lembu, dan Elisa yang sedang mengemudikan sendiri, saudara. Ketika Elisa mendekatkan diri, ia melemparkan jubahnya itu kepada Elia, melemparkan jubahnya itu kepada Elisa, supaya Elisa mengikut Elia, saudara kasih. Lalu apa kata Elisa ketika dia mau mengikut Tuhan? Dia katakan begini. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawab Elisa kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Nah, saudara kasih Tuhan, berpamitan lebih dahulu, tetapi dia meninggalkan apa? 12 pasang lembu itu. Dia berlari mengikuti Elia. Saudara kasih Tuhan, meninggalkan dari kehidupan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, dan memandang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Yesaya mengingatkan supaya bangsa Israel berpaling kepada Tuhan? Bangsa Israel sudah menyimpang dari jalan Tuhan, sudah meninggalkan jalan Tuhan, hidup menurut kehendaknya diri sendiri dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Yang ketiga alasannya, sebab Tuhan itu memberi keselamatan bagi kehidupan bangsa Israel. Namun keselamatan itu ditolak, saudara kasih Tuhan. Keselamatan itu disia-siakan, kehidupan kekal itu disia-siakan. Sebagaimana Yakub dan Esau, saudara kasih, hanya karena semangkok sop kacang merah, dia jual hak kesulungan itu kepada adiknya. Saudara kasih, menganggap remeh, menganggap tidak berguna, menganggap tidak berarti, menganggap sesuatu yang tidak ada maknanya sama sekali. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ini bukan keselamatan menyangkut kita pada saat ada di dalam dunia ini, tetapi keselamatan saat kita nanti bertemu muka dengan Tuhan di dalam surga. Saudara, manusia hidup itu hanya 70 tahun. Kata Mazmur, kalau kuat 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Saudara sekarang usianya berapa? Kalau 70 tahun berarti tinggal berapa? Saudara? Kalau 80 tahun tinggal berapa? Manfaatkan waktu itu untuk mencari hal-hal yang ilahi, hal-hal yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Sebagaimana Zakheus, dia deklarasikan kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya ada orang yang pernah aku peras, maka akan aku kembalikan 4 kali lipat. Itu hebat, saudara. Ada banyak orang yang tadinya kehidupannya yang lama, lalu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat,
berpaling kepada Tuhan. Tapi saudara, dia tidak pernah menyelesaikan persoalan masalah itu kepada orang-orang lama. Seharusnya diselesaikan, minta maaf, dan sekiranya sudah membuat kepahitan kepada orang lain, bereskan supaya tidak ada belenggu, supaya tidak ada ikatan, supaya bebas, kan begitu. Tapi justru malah kecenderungannya, saudara, di dalam Tuhan itu banyak menghadapi kepahitan. Betul ya? Banyak menghadapi kepahitan, mudah tersinggung, mudah tersakiti. Ketika ada orang mungkin mengata-ngatai kita hal yang tidak baik, waduh, simpan kepahitan. Padahal Tuhan inginkan kalau ada orang yang membenci kamu, berkati dia, berkati dia dan doakan dia. Jangan menyimpan kepahitan, karena itu tidak ada keuntungan sedikit pun, justru malah merugikan iman kita. Betul nggak? Merugikan iman kita. Mari kita mau belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi dengan hati yang tulus tanpa menyimpan kepahitan terhadap orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, dan Tuhan mengajarkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita. Hendaknya kita praktekkan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang membenci. Sudah, saya banyak belajar ketika di sebuah grup WA. Saudara, kadangkala ada orang yang kritis, kadangkala ada orang yang nyakiti. Pada saat ada pertemuan di tempat ini, ada orang berkata, "Pak, kami minta maaf atas ketidaknyamanan orang tersebut, karena tidak pas dengan apa yang disampaikan di percakapan itu, tidak pas, tidak sesuai." Lalu saya bilang, "Pak, buat saya nggak masalah, saya paham, saya mengerti, tapi tolong ya Pak, jangan dimarahin." Lalu saya punya sebuah kerinduan, ayo, kalau mereka orang-orang yang kritis, orang yang begini-begini, saya kemarin sampaikan, kita rangkul supaya menjadi penyeimbang buat kita. Menjadi penyeimbang. Karena kritikan itu bukan sesuatu yang menjatuhkan, tetapi kita belajar. Kita pun juga bukan makhluk yang sempurna. Karena kita masih hidup di dalam kekurangan dan kelemahan. Sebab itu kita bisa menerima orang lain apa adanya, dan kita tempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita. Ketika kita mengucapkan tempatkan orang lain lebih utama daripada kita, nah kalau gitu orang itu akan terus menginjak-injak kita, terus akan merendahkan kita, terus orang itu akan melecehkan kita, terus itu tidak akan menghargai kehidupan kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita taat terhadap firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka di situ Tuhan akan berperkara terhadap orang itu. Benar nggak, saudara? Saya banyak belajar, saudara. Mari kita mau belajar bersama-sama untuk menghargai orang lain. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya beroleh keselamatan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Yesaya selalu diingatkan supaya umat Tuhan kembali kepada jalannya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Tuhan, tidak menurut kehendak dirinya sendiri. Mungkin saat ini kita sudah melenceng dari panggilan Tuhan, kita sudah menyimpang dari panggilan Tuhan. Mari, tidak ada waktu kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Semua sudah direncanakan Tuhan. Berpaling kepada Tuhan, terus pandang wajah Tuhan, sebab Tuhan itu selalu menyertai dalam sepanjang kehidupan kita. Dan Tuhan senantiasa memberikan pengharapan, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terlebih penting adalah Tuhan berikan keselamatan bagi kita. Keselamatan bukan hanya pada saat kita ada dalam dunia ini, tapi setelah kita
nanti dipanggil Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, kita akan menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam surga. Sebab itu saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap katamu, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka
berbagai macam pengajaran-pengajaran di dalam dunia ini, sehingga menjadikan iman kita tergeser dari dunia ini. Tetapi terus pandang Tuhan, terus nyatakan iman kita, supaya kita tetap berpaling kepada Tuhan. Fokus arahkan mata iman dan pandangan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kehidupan kita. Dalam dunia ini tak ada seorang pun yang bisa menolong kita, tak seorang pun yang bisa berikan keselamatan bagi kita selain di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu jangan berkecil hati, jangan tawar hati, tetap nyatakan isi hati kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama dengan kita. Bahkan Dia senantiasa memelihara bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran yang telah Kau sampaikan bagi kami. Biarlah kami boleh tetap memandang kepada Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami Tuhan, meteraikan firman-Mu supaya kami tetap kuat, tangguh, hebat di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan. Perlindungan dan kekuatan-Mu menyertai sepanjang kehidupan kami, dan kami boleh berkati Tuhan. Mari saudara kita deklarasikan iman kita kepada Tuhan. Ikuti saya berdoa, angkat tanganmu saudara, ikuti berdoa. Tuhan Yesus, sama-sama dengan suara yang keras. Tuhan Yesus, kami percaya pagi ini berkat-Mu Engkau akan curahkan atas keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan kami secara pribadi, baik anak-anak kami, suami kami, istri kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Meskipun kami ada di tengah-tengah pandemi ini, kami bisa menjadi saksi, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena Tuhan sudah memberkati kami, sudah menolong kami dengan kesehatan, dijauhkan dari pandemi COVID-19. Kami dilindungi, dibagari demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu turun atas kami, baik jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, jangan ragu, jangan berkecil hati. Apa yang telah Kau ikrarkan di depan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan setiap apa menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan adalah penolong yang ajaib. Tuhan adalah penolong yang luar biasa bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu kami menyerahkan seluruh bangsa negara ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu, Tuhan sembuhkan mereka. Yang susah dihiburkan dengan kuasa Roh-Mu. Yang saat ini lemah dikuatkan hati mereka, supaya mereka boleh tetap memandang kepada Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari arahkan mata iman. Pandang wajah Tuhan dengan mata iman, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Terimalah berkat, pertolongan yang bersejahtera, berkat yang sempurna, berkat yang sejati. Sebab Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera atas hidupmu. Apa saja yang kau perbuat, tanganmu diberkati Tuhan, kehidupanmu diberkati Tuhan, dan Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur. Maka segala penghalang-penghalang dihancurkan oleh karena tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan menikmati segala berkat rohani dan jasmani. Terimalah berkat anugerah dan sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini penuhi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kiranya Tuhan buat kami semua pada saat pagi hari ini, dan sepanjang minggu Kau memberkati kami dengan berkat-berkat ilahi. Terima kasih, demi nama Yesus kami berikan doa kami. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati, kiranya tetap sehat, jaga imun, dan terus memandang kepada Tuhan. Tuhan berkati. Amin.